Nah, setelah masuk akhirnya saya ketemu sama si nenek. Saya ngomong lah sama si nenek karena udah nggak bisa ngendikan, neneknya nggak bisa berbicara. Saya bisik-bisik di kuping, intinya saya datang ke sini silaturahim, terus saya diutus sama guru saya ini, terus suruh menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Si nenek itu menangis mas, menangis. Terus si nenek di situ ngomong mas, aku pengen balik, saya udah pengen pulang. Meninggal gitu? Iya, udah pengen meninggal, tapi orang oleh nang kae. Jadi dia nunjuk ke pojok kamar, orang oleh nang kae, nggak boleh sama itu. Saya di situ ya emang udah gak bisa lihat ya. Jadi pas awal ada perasaan cewek lah, terus pas masuk ngomong kayak gitu, si nenek nunjuk ke pojok kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mangesti mangastuti. Kembali lagi di Atmasya bersama saya Robit Anadi. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di podcast horor. Untuk podcast horor malam ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang hendak membagikan cerita horornya. Langsung saja kita perkenalkan Mas Rohman. Iya. Apa kabar Mas Rohman? Alhamdulillah Mas Robit, baik. Kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja? Kesibukan bersama keluarga, anak istri di rumah. Bisa diberi sedikit spoiler cerita seperti apa yang nantinya hendak dibawakan di sini? Ya, jadi ceritanya itu tentang pengalaman saya pribadi mas sebagai praktisi ruqyah dari tahun 2019 akhir sampai 2023 awal kemarin. Ya. Penasaran seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita dengarkan dari Mas Rohman. Jadi cerita saya itu diawali dari tahun 2019 akhir mas. Jadi tahun 2019 akhir saya itu diajak oleh teman saya untuk masuk ke majelis zikir karena teman saya sudah masuk duluan ke sana. Lalu saya ikut ke teman saya itu pada awal 2020. Jadi awal 2020 akhirnya saya menerima ajakan teman saya tersebut. Saya ikut ke majelis zikir itu. Lalu ternyata di majelis zikir tersebut itu tidak cuman tentang zikir saja yang ada di sana. Jadi ada juga tentang pengobatan yaitu ruqyah mas. Nah, pada 1 bulan pertama saya hanya sebagai jamaah biasa di sana. Akhirnya pada 2 bulan berikutnya abahnya itu dari majelis zikir tersebut mengajak saya untuk belajar ruqyah mas. Akhirnya saya terjunlah mulai ruqyah itu di pondok. Nah, selang beberapa waktu setelah saya rutin ikut belajar ruqyah di sana, akhirnya tiba nih mas saatnya saya itu diutus sama abah saya tersebut untuk langsung praktek di lapangan di masyarakat. Berarti awalnya ini praktek di majelis doang? Ya, di tempat. Jadi awalnya itu di majelis, selanjutnya saya mulai diutus ke lapangan. Nah, cerita pertama saya itu jadi dimulai saat itu saya itu diutus untuk meruqyah seorang remaja mas. Nah, ternyata setelah saya mendapatkan info, jadi remaja tersebut adalah apa ya bahasanya itu, anaknya, mohon maaf ini sebelumnya, jadi anaknya dukun ebek itu mas, kesenian ebek itu. Jadi ceritanya itu si anak ini dia itu main ke curug mas, curug itu yang di gunung. Jadi dia main ke sana, terus pulang-pulang selang berapa hari dia sakit mas. Jadi awalnya itu demam, lah lama kelamaan nggak bisa ngapa-ngapain lagi mas. Jadi setelah nggak bisa ngapa-ngapain dia cuma terbaring di kasur. Nah, singkat cerita saya dihubungi oleh abah saya dari pondok untuk datang ke sana. Nah, setelah saya datang ke sana, memang mohon maaf kondisinya sudah cukup memprihatinkan mas. Oh, anaknya itu tadi? Iya. Jadi saya lihat di fotonya itu kurang lebih awalnya tuh badannya seperti
yang jenengan seperti inilah. Iya. Bahkan lebih gemuk lagi sedikit. Lah setelah saya datang ke sana, di sana sudah ramai mas. Saya tak kira cuma satu keluarga, ternyata orang satu RT itu sudah kumpul di sana mas. Nah itu udah berlangsung selama 1 minggu kurang lebih mas. Itu kumpul di situ ngapain itu orang-orang? Mendoakan mas. Jadi memang sudah rutin ditahlili itu setiap hari. Ya karena kondisinya memang ya mohon maaf ini sebelumnya, jadi sudah badannya itu kurus, sudah nggak pakai baju, nggak pakai apa, sudah pakai itu apa namanya popok, pampers, sudah pakai pampers yang buat lansia. Nah, akhirnya saya ke sana. Sampai di sana awalnya saya langsung masuk dulu. Waktu baru masuk saya mengajak 2 teman saya untuk datang ke sana. Di waktu baru masuk pintu, anak itu langsung teriak mas, langsung teriak marah-marah, tapi ngomongnya itu udah nggak jelas memang mas. Jadi udah omongannya udah ngelantur nggak jelas lah, bahkan cuman kayak ya suara anak kecil ya gitulah. Jadi udah nggak ada apa, bahasanya udah nggak ketata, asal cemplong. Nah akhirnya langsung dipersilahkan untuk ruqyah. Nah di situ orang-orang itu karena banyak, mereka yang tetangga-tetangga itu yang pada kumpul akhirnya keluar. Nah karena ini pertama kali saya terjun ruqyah mas, awalnya di situ terjadi kegagalan mas. Berarti gagal. Saya ruqyah di situ sudah pikir dan lain-lain, nggak ngefek mas, nggak ngefek sama sekali. Akhirnya saya teleponlah ke abahnya di pondok. Jadi ini gimana solusinya? Akhirnya suruh dibacakan dzikir lain, diberikan ijazah baru di situ. Nah setelah dibacakan dzikir baru tersebut, itu langsung bereaksi, tambah teriak-teriak mas, tambah teriak-teriak. Akhirnya tambah teriak-teriak. Setelah tambah teriak-teriak, dia minta salaman mas. Jadi saya kan 3 orang nih, 3 orang. Jadi nunjuk teman saya 1, suruh deket. Jadi posisi kan tiduran tuh di kasur, kasurnya udah di ruang tamu tiduran. Dia nunjuk ke teman saya, suruh deket, terus ngajak salaman. Nah habis salaman itu, terus anaknya rada tenang lah. Intinya ya di situ ceritanya berakhir. Kami akhirnya pulang. Selang 3 hari, saya dikabari dari pihak keluarga bahwa anak tersebut akhirnya meninggal. Itu nggak ada indikasi penyebab meninggalnya? Nggak ada mas. Berarti setelah itu langsung meninggal gitu? Nggak ada 3 hari kemudian. Berarti sakit dulu gitu nggak? Ya memang kan dia posisi sudah sakit mas. Ya. Oh berarti mungkin tambah parah gitu. Tambah parah. Jadi memang dari awal pihak keluarga menghubungi dari pondok itu memang meminta buat kalau memang bisa disembuhkan ya minta pertolongan lah, sama-sama didoain biar cepat sembuh. Tapi kalau memang sudah tidak bisa ya minta didoain juga biar gampang meninggalnya mas. Oh berarti nggak ada gambarannya juga itu yang merasukin atau gitu nggak ada? Kalau saya sendiri kan memang jujur saya sebagai praktisi sendiri saya itu nggak kasaf mas. Nggak kasaf itu maksudnya nggak bisa melihat halal gaib. Jadi yang bisa melihat itu abah saya yang di pondok. Jadi saya hanya menjadi utusan berangkat kemana-mana zikir seperti itu mas. Nah selanjutnya setelah dari situ perjalanan saya berlanjut. Mungkin ini ceritanya saya singkat ke ini ya mas ya, kejadian-kejadian yang mungkin mantan menurut saya menarik lah. Setelah dari anaknya dukun efek itu, saya kembali lagi dapat kabar dari abah untuk berangkat ke sebuah desa di Purwokerto. Nah setelah saya ke sana, akhirnya saya awalnya belum dapat cerita kenapa ini. Ternyata setelah saya ke sana, di sana itu sepasang suami istri mas. Sepasang suami istri. Nah istrinya ini ternyata adalah orang Dayak mas. Jadi suaminya orang Jawa? Suaminya orang Purwokerto asli. Orang Purwokerto asli. Jadi sejarahnya memang suaminya dulu itu dia itu kerja di Kalimantan. Setelah kerja di Kalimantan, kepincut sama orang asli sana. Akhirnya dibawa kabur ke sini mas. Dibawa kabur, nikahnya nikah lari. Tapi sekarang memang sudah direstui sama orang tuanya. Posisinya memang sudah direstui.
Jadi ternyata mas, kasusnya itu si istri ini itu sering marah-marah mas sama suaminya. Sedikit-sedikit apapun itu suaminya jadi salah mas. Nah, dampak negatifnya sebenarnya itu bukan masalah cuma perasaan mas, tapi suaminya bahkan sampai tidak diizinkan keluar rumah. Nah ini akhirnya kan suaminya nggak bisa bekerja atau apa. Nah dari situlah akhirnya si suami mencari info untuk pengobatan spiritual seperti itu, terus mendapatkan kontak abah saya, mengontak, akhirnya saya datang ke situ. Nah, pertama saya datang ke rumahnya, jadi saya nggak datang ke rumahnya mas. Jadi karena istrinya ini tuh dibujuk sama suaminya, diajak main ke temennya, ke rumah temennya, temen si suami. Nah saya itu disuruh ketemuan di tempatnya temennya itu. Nah setelah saya datang ke lokasi yang dijanjikan, saya baru masuk, istrinya itu langsung ngamuk-ngamuk mas, ngamuk-ngamuk. Jadi istrinya memang udah bisa ngomong Jawa, dia langsung tanya dari bahasa Jawanya seperti ini, ku siapa, undang siapa meringeneng. Jadi itu siapa, manggil siapa itu kamu kesini. Dia langsung marah-marah. Nah, akhirnya mau nggak mau karena posisinya seperti itu, si suami menghendaki tetap berjalan rukahnya, si istri dipegang, posisinya dipegang karena dia nggak mau duduk mas. Ya, kita ajak zikir, jadi metode rukyahnya kan cuma kita zikir mas, zikir bareng di situ, banyak ajak zikir, si istri langsung ngamuk-ngamuk di situ, ngamuk-ngamuk. Jadi suaminya dipukulin apa-apa. Setelah berlangsung rukyah rada lama, si istri muntah-muntah. Kan biasa memang kalau rukyah seperti itu muntah. Jadi dia muntah, setelah muntah rada tenang, baru akhirnya abah telepon, terus baru situ abah menceritakan. Jadi ternyata si istri itu dia itu di bahasa Indonesianya apa ya masnya, kalau misal kayak ditempelin gitu mas, dirasuki. Nah ya, jadi enggak, kalau dirasuki kan sepenuhnya mas, ini enggak dirasuki tapi cuman seperti diikuti lah sama jin wanita itu. Akhirnya membuat dia itu netting ke suaminya, apapun jadi salah. Nah alhamdulillah setelah mungkin sekitar 4 kali proses lah. Jadi pertama dia nggak mau didatangin ke rumah, yang kedua nyampe ke-4 udah mau didatangin ke rumah. Setelah 4 kali akhirnya sekarang sih udah aman mas, bahkan sering ikut rutinan sekarang. Jadi jamaah, akhirnya jadi jamaah. Jadi itu cerita kedua saya mas. Nah, itu saat istrinya itu marah-marah, itu pakai suara aslinya atau suaranya itu berbeda? Kan katanya ditempeli, siapa jadi itu yang marah-marah itu yang menempeli itu enggak? Nah kalau yang saya lihat pas lagi di kejadiannya, memang sebelum proses rukyah dia kan sudah marah-marah mas. Itu masih pakai suara dia sendiri biasa marah-marah. Tapi memang setelah di rukyah ya suaranya beda lah, biasa kayak orang kerasukan kayak gitu mas. Hampir mirip seperti di film-film gitu ya. Ya 11-12 lah seperti itu. Kan suaranya jadi lebih berat. Iya. Lanjut ya mas. Iya. Yang ketiga, bentar mas. Yang ketiga itu berarti apa lagi ya? Jadi sempat juga, ini lokasi masih di Purwokerto. Jadi sebenarnya itu tetangganya orang ini mas, tetangganya. Nah, satu komplek lah. Nah di situ dia itu bisa dikatakan kasepuhan lah, dukun gitu daerah situ. Nah karena dianggap kasepuhan ini tuh akhirnya juga sebenarnya banyak orang yang soalnya dia. Cuma sebelumnya memang ya mohon maaf konotasinya rada ke hitam gitulah. Nah setelah dia mendengar ini, tadi ada suami istri ini berhasil sekarang sembuh, dia penasaran. Jadi itu lokasi kejadiannya pas kita lagi main di rumahnya si suami istri ini. Ini lagi sama abahnya, jadi nggak cuma saya sendirian. Orang ini datang mas, tiba-tiba salaman, terus ngobrolnya sama abah saya dari pondok. Ngobrol macam-macam, akhirnya dia cerita intinya pengen membersihkan diri. Nah langsunglah pada saat itu pertama dirukyah langsung sama abah. Pas dirukyah sama abah ya biasalah dia langsung kerasukan. Kalau ini kerasukan mas kejadiannya mas, kerasukan dan ganti suara sekitar 4 kali.
Rukanya di tempat suami istri yang di tadi tempat itu. suami istri itu. Ya karena dia posisinya ke situ, kan rumahnya nggak jauh, cuman sekitar jarak 1-2 rumah ketiga lah, berarti jarak 2 rumah. Nah, akhirnya diruqyah. Di situ suaranya tuh ganti sampai 3 kali. Jadi pertama suara besar, terus yang kedua suara nenek-nenek, yang ketiga suara apa waktu itu ya. Jadi habis nenek-nenek, oh sempat suara wanita juga, sempat mas, sempat suara wanita lah. Yang terakhir ini suara dia sendiri. Nah, proses ruqyah ke orang ini juga nggak satu kali, emang biasanya kita nggak pernah proses itu satu kali, bertahap. Setelah bertahap, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah bersih, terus jadi jamaah juga. Seperti itu. Itu orang ini kan sebelumnya mendalami ilmu-ilmu tapi yang arah kehitaman seperti itu. Itu berkecimpung di ilmu hitamnya sudah lama nggak kira-kira? Kalau menurut cerita, jadi dia itu sejak kecil karena mbahnya juga ya orang dulu lah, masih pinter-pinter seperti itu. Akhirnya mulai remaja sering belajar yang lebih dalam lagi. Hingga akhirnya sampai tua itu ya berarti. Ya waktu ketemu saya mungkin sekitar umur 35-36an mas. Berarti belum Itu tua. tahun 2020 masih kejadiannya ini, awal-awal saya ikut. Itu punya anak istri atau? Ada, anaknya udah 1. Tapi anaknya istrinya juga nggak terganggu dengan? Enggak sih. Berarti cuma benar-benar ke diri sendiri doang. Iya. Jadi dia emang nggak melibatkan anak istri untuk masalah ini. Seperti itu. Nah, lalu setelah dia jadi jamaah, akhirnya itu masih satu daerah ini. Di daerah ini memang lumayan menarik mas. Jadi dari kenal satu orang, terus akhirnya ini kan otomatis dia cerita ke sana. Nah sampailah saatnya itu ketua RT mas. Ketua RT. Ketua RT di situ akhirnya. Jadi ketua RT-nya denger lah, ketua RT-nya itu juga aslinya bukan orang situ. Jadi dia pendatang dari Medan. Akhirnya di situ sudah menetap lama, jadi ketua RT. Jadi singkat cerita, akhirnya kita dipanggil ke sana mas. Kita dipanggil untuk ke tempat ketua RT-nya. Terus selang berapa hari ya? Intinya nggak sampai 1 minggu mas. Alhamdulillah kejadiannya cepet nyebarnya beritanya. Jadi nggak sampai 1 minggu, akhirnya kita datang ke sana. Pertama datang ke sana itu sama abahnya sekalian. Jadi yang melakukan ruqyah itu apa? Yang langsung terjun ruqyah. Nah, ternyata si RT ini dia itu punya khodam harimau mas. Nah khodam harimau ini itu memang sudah bawaan dari sebelum dia kesini. Jadi waktu dari Medan dia memang sudah punya seperti itu. Dari diruqyah, setelah diruqyah, memang ini prosesnya rada sulit karena ya tahu sendirilah orang Medan kan keras seperti apa, badannya juga gede mas. Nah akhirnya pas diruqyah sempat ngamuk-ngamuk di ruang tamunya dia sendiri. Nah terus prosesnya itu juga berjalan cukup lama. Kalau yang ini bahkan waktu itu kayaknya seingat saya itu lebih dari 4 kali lah, sampai dia itu akhirnya ikut rutinan. Di rutinan itu pun kalau yang lain kan udah nggak ruqyah lagi, yang udah clear. Jadi sampai dia ikut ke rutinan majlisan, dia itu masih tetap ruqyah mas, masih tetap ruqyah. Nah Pak RT-nya ini ruqyahnya itu ingin ngebuang khodamnya atau gimana? Ya, jadi niatnya dia katanya seperti itu. Karena ya balik lagi emang dari kebanyakan kasus orang yang punya khodam, dia itu punya isian apa, akhirnya tuh sering panas mas, emosinya tuh meledak-ledak. Nah yang jadi korban kan seringnya orang-orang terdekat, istri dan lain-lain, itu sering kena marah salah sedikit dan ya kayak gitulah intinya ceritanya mas. Tapi sekarang udah selesai ruqyah? Sekarang ya sekarang ini kan berarti udah tahun 2024. Iya. Di tahun 2021 aja udah nggak ruqyah lagi mas. Jadi udah lama selesai. Udah lama selesai. Nah setelah dari situ masih di daerah situ mas,
Setelah RT tinggal ketemu mantan lurah. Mantan lurah Di daerah situ. Jadi dia mantan lurah tepat sebelum yang lurah sekarang sedang menjabat. Yang waktu itu maksudnya, berarti Iya. tahun 2020 ada lurah yang menjabat, lah dia periode sebelumnya. Nah, lurah ini jadi awal ceritanya kita kan sudah akhirnya banyaklah jamaah yang ikut dari gerombol situ, RT situ sering mengadakan rutinan setiap malam. Waktu itu kalau nggak salah malam Rabu sama malam Sabtu, Mas. Jadi rutinannya itu di masjid, di masjid sana. Daerah situ. Nah, rumah mantan lurahnya itu depannya masjidnya persis. Jadi jalan, terus barat jalan itu masjid, timur jalannya itu rumah mantan lurahnya. Jadi setelah berapa kali lah rutinan di situ, akhirnya Pak mantan lurah ini datang ke rutinan. Dia ngomong pengen ikut rutinan. Nah, setelah dia ikut rutinan, pertama kali dia ikut rutinan itu langsung muntah darah, Mas. Di masjid itu kejadiannya. Jadi saksinya banyak orang memang. Jadi langsung muntah darah dan lain-lain. Itu belum diruqyah, baru diajak zikir biasa. Jadi setelah diajak zikir, dia langsung efek muntah darah. Tapi pas pertama kejadian seperti itu, dia masih belum mau untuk diruqyah. Sampai akhirnya berapa kali dia tetap maksa ikut rutinan dan kejadiannya sama. Sampai selalunya muntah darah lah, terus sempat mau pingsan lah di masjid lah dan lain-lain. Sampai singkat cerita akhirnya dia itu sakit, Mas. Sakit. Diopnam di rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini dia itu nggak ada indikasi gejala apapun. Badannya emang benar-benar lemas sampai diopnam ada 3 harian. Akhirnya setelah dipertimbangkan mungkin gara-gara ikut itu rutinan. Setelah dipertimbangkan mungkin seperti itu. Jadi akhirnya setelah dia 3 hari opnam itu, hari keempat dia pulang, akhirnya ngomong lah. Waktu itu ngomong ke saya. Nah, ngomong ke saya intinya yaudahlah, ngalaih mau ruqyah karena nggak kuat kalau badannya kayak gini terus. Secara medis nggak ada data apa-apa. Nggak ada data apa-apa, tapi tetap dirawat karena kondisi fisiknya drop sih, Mas. Juga memang orangnya itu udah ya lumayan sepuh lah, umurnya udah 50 ke atas. Nah, akhirnya diruqyah. Setelah diruqyah, waktu itu ada 5 orang yang ruqyah ke sana. 5 orang. Terus Abah juga rawuh hadir ke sana ikut ruqyah. Setelah diruqyah, dia ternyata teriak, Mas. Jadi proses ruqyah itu kita zikir, dia teriak. Ruqyahnya itu di rumahnya dia, di ruang tamu. Akhirnya teriak, yang dia panggil Banaspati, Mas. Jadi dia teriak Banaspati seperti itu. Diteriak ada sekitar 3 kalian lah. Lalu setelah dia teriak, dia muntah Darah lagi. Enggak, itu muntah normal biasa. Muntah normal, terus pingsan. Nah, setelah itu kan proses otomatis selesai. Iya. Nah, setelah itu proses lebih lanjutnya Abah yang mengurus untuk membersihkan. Setelah orangnya udah bersih, dia cerita bahwa ternyata dia kenapa yang dia panggil Banaspati. Jadi waktu dia menjadi lurah, dia itu punya perjanjian dengan Banaspati itu, Mas. Jadi tujuannya biar dihormati sama masyarakatnya. Tapi memang ini terbukti sih, Mas. Jadi tetangga-tetangganya memang sangat menghormati dia. Disegani sekali. Bahkan alasan dia nggak mau diruqyah ya karena gengsi apa gimana ya. Jadi karena mungkin dia dipandang sebagai tokoh, diruqyah kok seperti itu. Tapi karena kejadiannya akhirnya dia drop-dropan terus ya mau nggak mau. Dan alhamdulillah sekarang udah baikan, Mas. Berarti saat tadi kan Banaspatinya ini sempat dipanggil. Ya. Nah, itu Banaspatinya nggak datang. Jadi kalau secara melihat, saya nggak melihat, Mas. Cuman kondisi rumah itu panas sekali, Mas. Jadi 5 orang yang ikut itu setelah selesai pun kita langsung ke luar rumah, di teras kita tiduran semua, Mas. Karena kondisi itu panas sekali, Mas. Baju basah semua, keringat semua. Padahal kita secara itu cuma pikir, Mas, nggak ngapa-ngapain, nggak megang, nggak apa, karena yang ngurus langsung abahnya di situ. Jadi yang kontak langsung itu abahnya. Yang kontak langsung kita cuma duduk pikir seperti itu. Akhirnya
Sekarang alhamdulillah sudah baikan, terus rutin juga ikut rutinan. Mas, sebelumnya boleh izin merokok di sini? Boleh, silakan, boleh. Narasumber sebelumnya juga sambil merokok di sini kalau cerita. Soalnya jadinya rada sepaneng Mas kalau nggak ngerokok. Dari beberapa narasumber udah kami undang, sebagian besar merokok walaupun ada yang nggak merokok. Lanjut lagi Mas? Ya, monggo. Oke. Cerita selanjutnya yang rada menarik lagi Mas. Ini udah ganti tahun. Kalau tadi kejadian rangkaian itu di 2020-an, ini kalau nggak salah itu kejadian di 2021 pertengahan apa ya. Soalnya kan selama 3 tahun itu berarti sampai 2023 kan banyak Mas, kasusnya banyak. Cuman kan yang menarik bagian besar adalah di 2021 pertengahan masih di kota yang sama, masih di Purwokerto. Jadi tim saya waktu itu kita udah terbentuk timnya Mas. Jadi yang tadinya kita masih independen, baru utusan dari apa, akhirnya dibentuk tim Rukyah. Nah, saya termasuk salah satu koordinatornya Mas di Purwokerto waktu itu. Akhirnya ada dari tim yang kasih kabar bahwa di satu desa, ya tepatnya bukan desa, yang Purwokerto kan udah kota Mas, cuman ada minggir dikit dari Purwokerto, itu ada, mohon maaf, nenek-nenek itu usia sudah 80 tahunan lebih Mas. Jadi yang ngontak ke tim itu cucunya. Nah, kalau yang ini kasusnya, jadi cucunya itu cerita, nenek itu dia udah berapa kali melakukan pengobatan spiritual, tapi apesnya mohon maaf sering kena tipu Mas. Jadi kebanyakan udah kasih mahar ini tuh, ternyata ya nggak ada efeknya, nggak ada hasilnya. Jadi singkat cerita, kita datang ke sana. Akhirnya sebelum rukyah dilakukan, itu cucunya cerita bahwa nenek itu jadi pas muda dulu katanya itu sempat pasang pengasihan susuk, ya tepatnya susuk Mas. Jadi katanya itu susuk banyu, itu kata si cucunya itu, karena neneknya udah nggak bisa komunikasi. Jadi pas saya ke sana, ini kasusnya hampir sama kayak cerita saya awal. Si nenek posisinya udah berbaring di kasur, udah hampir semingguan berbaring di kasur. Tapi sebelum seminggu ini, jadi posisi rumahnya seperti ini Mas, saya gambarkan dulu. Rumahnya si nenek itu samping sama belakang rumah itu udah pemakaman umum. Di tengah-tengah pemakaman berarti? Ya nggak di tengah dong Mas, jadi rada pinggirnya. Oh iya. Iya, di pinggir pemakaman. Jadi di sana itu sebelah sampingnya pemakaman, terus ke belakang juga pemakaman. Nah, dari cerita si cucu, dan waktu itu ada beberapa keluarga yang kumpul, itu cerita sebelum kondisi seperti sekarang berbaring, dia itu setiap malam sering datang ke makam saudara-saudaranya udah meninggal. Hampir kejadian setiap jam 12 naik Mas, datang ke makam. Itu bisa di sana terus, kalau nggak disamperin itu tetap di sana Mas, kan akhirnya dicariin. Jadi sering kondisinya duduk di makam saudara-saudaranya. Nah, ceritanya katanya si nenek itu ketemu sama saudaranya, diajak ikut, akhirnya tiap malam ke situ terus Mas, ke situ terus. Nah, singkat cerita akhirnya kita rukyah lah waktu itu, saya dan tim rukyah. Nah, di tahun ini ya sudah ada sedikit perkembangan Mas. Jadi ya memang saya sampai sekarang pun alhamdulillah nggak bisa melihat. Tapi waktu kejadian itu diberikan nggak penglihatan tapi perasaan Mas. Jadi pas lagi saya masuk ke kamarnya si nenek, itu rasanya kok ada cewek keluar dari kamar, kayak papasan gitu. Nah,
setelah masuk akhirnya saya ketemu sama si nenek. Saya ngomong lah sama si nenek karena udah nggak bisa ngendikan, neneknya nggak bisa berbicara. Saya bisik-bisik di kuping, intinya saya datang ke sini silaturahim, terus saya diutus sama guru saya ini, terus suruh menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Si nenek itu menangis mas, menangis. Terus si nenek di situ ngomong mas, aku pengen balik, saya udah pengen pulang. Meninggal gitu? Iya, udah pengen meninggal. Tapi orang oleh nang kae. Jadi dia nunjuk ke pojok kamar. Orang oleh nang kae, nggak boleh sama itu. Saya di situ ya emang udah gak bisa lihat gitu. Jadi pas awal ada perasaan cewek, lah terus pas masuk ngomong kayak gitu, si nenek nunjuk ke pojok kamar. Jadi ternyata mas, di pojok kamar itu si cewek itu datang lagi mas. Nah, ternyata ini tuh khodam dari susuk banyu itu. Jadi yang menghalangi si nenek untuk dia meninggalnya gampang itu karena dihalang-halangi sama itu. Aja singkat cerita kita rukyah mas. Kita rukyah, kalau ini prosesi 1 kali mas. Dan pas rukyah nggak ada reaksi apa-apa. Jadi nggak kayak biasanya rukyah tuh selalu ada reaksi, ini nggak ada mas. Si nenek pun biasa tenang biasa. Nah akhirnya pas di rukyah, setelah saya rukyah, si nenek waktu itu ngomong apa ya? Jadi si nenek tuh sempat ngendika lagi, berbicara lagi, matur nuwun mas, kayak gitu. Nah akhirnya setelah itu saya pamitan. Kalau ini rada lama, jadi sebulan kemudian keluarga ngabarin bahwa si nenek sudah meninggal. Berarti pas rukyah itu selesai, susuknya berhasil dicabut juga? Wallahu a'lam mas kalau masalah itu. Berarti nggak ada jadi fisik susuknya itu nggak ada? Soalnya kalau ini kan bentuknya susuk air. Nah kalau dari penjelasan Abah, karena setelah itu kan yang kalau biasanya kalau kita ditugaskan kemana, Abah nggak ikut, nggak rawuh, itu Abah kan memantau dari jauh. Nah biasanya finishingnya itu Abah yang menyelesaikan. Nah dari ngendikannya Abah, dari kabarnya Abah itu susuknya udah berhasil dilepas, makanya terus si nenek akhirnya meninggal. Seperti itu mas. Nah itu nggak ada penjelasan lebih lanjut soal sosok perempuannya itu tadi, siapa? Ya itu sosok perempuan itu saya dapat penjelasan yang bahwa itu khodanya pun itu dari Abah. Berarti bukan ngebentuk jadi saudara-saudaranya udah meninggal, itu bukan kalau itu lain mas. Soalnya kan jadi kadang kalau orang itu diikutin sama khodam ini itu biasanya manggil yang lain mas. Jadi jin-jin lainnya ada di situ biasanya dipanggil mas. Nah itu masalahnya di situ mas. Makanya kadang orang kalau nggak paham cuma pengen keren-kerenan doang nih, pasang khodam macan apa-apa, dia nggak tahu efeknya. Soalnya kalau misal khodam ini emang jahat, itu bisa ngajak yang lain ikut. Nah inilah yang jadi trouble-nya biasanya. Biasanya kalau yang ajakan itu mengganggu berarti sifatnya. Nah itu mengganggu positif mas. Karena kan mereka tempatnya bukan hidup di dalam tubuh manusia harusnya. Nah akhirnya mereka malah ikut campur ke dalam kehidupan manusia seperti itu, akhirnya ya mengganggu mas. Itu udah ya mas berarti ya cerita masalah yang nenek itu tadi. Jadi mungkin kalau untuk di tahun 2021 udah kayaknya mas. Yang menarik itu ceritanya. Jadi kalau misal di tahun selanjutnya 2022 itu ada mas. Jadi tahun 2022 saya itu sempat dapat kabar ini kasusnya itu anak bos material mas. Ini masih di Purwokerto? Kalau lokasinya kayaknya nggak perlu disebutin mas, soalnya ya sensitif mas. Karena ini bisnis urusannya mas. Jadi intinya itu tadi, itu anak bos material. Jadi kejadiannya waktu itu saya dapat kabar, terus datang ke sana itu sama Abah waktu itu mas dari pondok. Jadi datang ke sana sama Abah dari pondok, lalu kita ke lokasinya, ke rumah, karena rumah sama toko materialnya itu gabung mas. Jadi depan pinggir jalan itu toko material, belakangnya itu rumah. Nah kita langsung ke rumahnya. Pertama kita masuk ke rumahnya. Nah pertama masuk kita udah dipersilahkan duduk dan lain-lain biasa. Baru di situ orang tuanya cerita. Jadi kejadiannya itu anaknya itu udah berapa kali percobaan bunuh diri mas.
Jadi anaknya itu cewek, masih kuliah statusnya. Jadi waktu kita ke sana, akhirnya orang tuanya itu cerita seperti itu, anaknya dipanggil. Jadi pas anaknya dipanggil, dia itu masih tunjuk mas, tangannya itu dibuka, lengan panjang kan cewek, di sini tuh bekas sayatan. Yang terbaru di minggu itu, kata ibunya, dia itu mau gantung diri mas. Cuman sebelum itu kejadian, alhamdulillah ketahuan, karena kejadiannya itu di kamar, dia dipanggil nggak keluar. Jadi singkat cerita, akhirnya kita ruqyah, abah yang ruqyah, kita zikir di situ. Nah, setelah prosesi ruqyah selesai, di situ akhirnya orang tuanya cerita. Jadi ternyata kenapa bisa terjadi seperti itu? Awal mulanya ya, mohon maaf ini salah orang tuanya. Jadi orang tuanya itu dia apa itu namanya, melakukan perjanjian mas untuk pesugihan. Nah dia itu awalnya nggak mikir resikonya sampai segitu. Nah semakin kesini usahanya udah jalan, sekarang udah berkembang, udah bagus, anaknya lah yang akhirnya diminta. Tapi di perjanjian awalnya bukan anaknya? Bukan. Nah pas masuk ke fase anaknya ini, jadi anaknya setelah bapaknya seperti itu, anaknya cerita ke abah. Jadi poinnya anaknya itu menghadap ke abah, terus cerita bahwa dia itu selama mendapatkan gangguan itu, pertama kali dia mendapatkan gangguan itu didatangin sosok perempuan. Jadi perempuan masuk ke kamar malam-malam, setengah badan manusia mas, setengah badan ke bawah ular. Itu menurut cerita dari anak perempuan yang mau jadi korban. Nah dia itu selalu dibisikin untuk bunuh diri. Akhirnya kuliahnya berantakan sampai saat itu loh ya, sampai saat itu kejadian itu kuliah itu udah nggak pernah berangkat mas, karena posisi depresi anaknya. Nah akhirnya setelah cerita bla 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 bla, akhirnya yang memutus perjanjian itu akhirnya kan apa, karena yang punya kapasitas kemampuan sampai situ kan apa. Nah setelah diputus, alhamdulillah sudah nggak terdengar kabar apa lagi. Itu maaf gangguannya berarti nggak sama sekali yang didatangi. Oh itu sering mas, ya, itu makanya itu udah terjadi mungkin berbulan-bulan, karena saya nggak mendapatkan cerita tepatnya itu berapa lamanya, cuman kejadian terakhirnya seperti itu. Sosok yang mendatangi sama atau? Sama, selalunya sama, dan bukti konkretnya waktu itu yaitu karena saya lihat sendiri. Jadi kita ke situ ada berapa orang, kita semua lihat di tangan itu ada luka sayatan. Jadi depresinya udah hampir akut itu? Hampir akut mas, nyatanya mau bunuh diri. Jadi untuk cerita itu endingnya alhamdulillah teratasi. Nah lanjut di tahun 2022 itu apa lagi ya, nah kalau ini tempat bisa disebut mas, intinya kalau ini di Purwokerto. Kalau ini yang datang saya sama tim. Jadi cerita awalnya, jadi salah satu jamaah, kan jamaah banyak itu, setelah terbentuk jamaah banyak, salah satu jamaah itu nakes mas, tenaga kesehatan. Nah dia tenaga kesehatan tapi bukan perawat, jadi cuman kayak yang orang bersih-bersihnya doang. Berarti bukan nakes ya, OB. Dia OB di suatu rumah sakit lah di Purwokerto. Terus lihat ada pasien sering periksa ke situ tapi rutin dan nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia menawarkan lah, siapa tahu mau coba ini ada pengobatan non medis. Akhirnya orang tersebut tertarik. Terus si jamaah ini ngabarin kami dari tim ruqyah, kami diundang lah ke lokasi. Nah ternyata orang ini tuh mohon maaf non muslim, tapi beliau memang mau untuk diruqyah. Akhirnya rumahnya untuk zikiran. Nah, pas kita datang ke sana itu sekitar 3 orang, saya sama 2 teman saya lagi. Pas baru datang ke sana, kita belum mulai zikir, kita baru duduk di ruang tengah karena posisinya nggak di ruang tamu duduknya, jadi langsung disuruhnya ke ruang tengah. Lampu ruang tamu dimatikan. Pas kita
duduk di ruang tengah ngobrol. Itu berarti di situ ada saya dan 2 orang teman saya tim ruqyah, dan di rumah itu ada yang bersangkutan sama istri. Jadi kan udah berkeluarga ini mas, tadi orang yang itu, yang butuh bantuan ini yang cowok. Jadi di situ hidup sama istrinya. Lah kita lagi ngobrol, tiba-tiba di ruang tamu itu ada getaran mas, kayak kaki dung gitu. Kita semua dengar di situ mas. Kita serentak langsung berhenti dong ngobrolnya dong. Belum mulai zikir, belum mulai apa, langsung ada seperti itu. Jadi ada suara kaki di ruang tamu. Dang. Nah setelah kejadian itu akhirnya langsung lah kita mulai aja pikirannya. Kita mulai pikiran, setelah pikiran, nah di situ ini kejadiannya saya kayak pas lagi yang nenek-nenek yang tahun 2021. Jadi saya ada perasaan kok kayak di dapur ada perempuan lewat. Setelah saya melihat itu, akhirnya saya putuskan untuk melangsungkan ruqyah. Setelah diruqyah selesai dan alhamdulillah nggak ada efek apa-apa mas. Jadi orangnya juga nggak ngamuk-ngamuk, apa, biasa aja. Nah setelah selesai ruqyah baru orangnya cerita, mas sebenarnya saya itu ada gangguan tuh gini mas. Saya sama istri itu akhir-akhir ini mungkin udah setahunan terakhir, kita kalau tidur di kamar berdua itu ada 1 orang lagi masuk ke kamar mas. Jadi kan kalau tidur otomatis mereka pakai selimut dong. Mereka udah pakai selimut, udah tidur, jadi suami di posisi sebelah kanannya istri. Lah tiba-tiba setelah mereka udah mulai siap-siap mau tidur, selimut kebuka mas. Tapi posisi udah mulai merem dong, otomatis udah mulai merem, selimut kebuka, ada 1 orang lagi masuk di sebelah kanannya suami. Berarti posisi suami di tengah-tengah. Dan ini nggak cuma suami yang melihat, tapi istrinya pun tahu. Nah jadi ternyata orang ini itu disukai sama kuntilanak mas. Sosoknya itu Kuntilanak. Nah ini saya konfirmasikan setelah cerita ke abah. Jadi kejadian seperti itu terus akhirnya iya bener itu sosoknya kuntilanak. Jadi kuntilanak itu memang suka sama orang itu. Nah akhirnya setelah prosesi ruqyah 1 kali, habis itu abah yang ngurus. Nah alhamdulillah ya nyampe sekarang nggak ada kabar. Ya di lain sisi orang itu nggak mungkin ikut rutinan karena mohon maaf beliau non muslim. Jadi itu kejadian yang kedua. Maaf, sebelumnya itu kan tadi sempat kontrol medis. Nah itu ada penyakit secara medisnya? Saya lupa mas. Jadi karena orang ini itu kan disenengin sama kuntilanak. Jadi dia itu kan kerjanya lapangan mas. Kerja lapangan. Lah setiap dia keluar dari rumah, itu pertama yang dia rasain itu kata orangnya. Jadi orangnya itu selalu nggak betah, pengen cepet-cepet pulang ke rumah. Yang kedua kalau dipaksain, fisiknya drop mas. Nah inilah karena fisik sering drop ini, akhirnya dia memutuskan untuk periksa. Lah setelah periksa di medis nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit apa-apa. Cuma kayak dia berkelelahan doang. Iya, seperti itu. Jadi itu yang kedua berarti ya mas ya, tadi di tahun 2022. Terus selanjutnya mungkin kayaknya tahun itu yang menurut saya menarik sih udah mas. Mungkin lanjut ke tahun 2023. Ini berarti kan saya tadinya itu di Purwokerto mas. Lah akhirnya pada akhir tahun 2022 saya pulang kampung ke Banyumas. Nah setelah saya pulang kampung ini berarti ruqyah terakhir saya mas di awal tahun 2023. Jadi ada panggilan buat ke Purwokerto. Nah ini yang manggil itu tetangga di kontrakan saya dulu di Purwokerto. Jadi singkat cerita, ternyata keluarga tetangga saya itu di Purwokerto itu kasusnya sama, nenek-nenek. Jadi neneknya dia itu dulunya pasang pengasihan mas. Nah sekarang kan udah sepuh, akhirnya meninggalnya susah. Di lain sisi kayak tadi cerita, jadi kalau dia emang udah ada akdamnya, akhirnya kan seringnya manggil yang lain. Nah akhirnya banyak yang datang ke situ mas. Jadi satu keluarga di rumah itu berarti ada dia, tetangga saya ini cowok, terus sama ibunya dan sama Lilik, bahasa Indonesianya apa tuh? Om ya, om sama omnya. Berarti 4 orang di rumah. Lah
3 orang ini selain neneknya, karena neneknya kan udah sepuh, jadi 3 orang ini tuh semuanya mengalami gangguan mas. Jadi yang waktu saya ke sana kan kumpul semua, ibunya cerita punya. Jadi sempat waktu malam-malam lagi pada pergi semua, cuma ada dia, ibunya, cuma ada ibunya sama neneknya di situ. Lah tiba-tiba dari dia kan posisi ibunya itu di ruang tengah, dari dapur ada cewek jalan melayang mas, cewek jalan melayang, terus tiba-tiba nyamperin si ibu, terus nyalamin, senyum, nyalamin, habis itu udah ke belakang lagi. Itu pertama ibunya. Terus yang kedua, waktu lagi tidur di kamar, ibunya tuh sempat ada yang meluk dari belakang. Nah dia kira kan, ibunya kira kan anaknya lah paling itu yang tetangga saya itu yang kenal. Nah ternyata pas lagi ibunya melek dikit, lihat ke bawah, kan posisinya miring, dipeluk dari belakang. Itu lihat kakinya ke bawah lebih panjang dan ada bulunya mas. Jadi setelah melihat ke bawah, ternyata kakinya lebih panjang mas dan ada bulunya. Akhirnya ibunya itu tanya, "Pudul apa bukan?" Lah dia jawab mas, jadi jawab ada 3 kali. Kan ibunya nggak percaya, ya mana anaknya lebih tinggi terus buluannya lebat kayak gitu. Akhirnya berontak, tiba-tiba hilang mas. Nah ternyata yang pertama itu adalah sosok Kunti, itu yang cewek pertama itu tadi, sosok Kunti. Yang kedua itu genderuwo tadi mas. Nah akhirnya pas habis cerita kayak gitu, omnya pun sempat mengalami gangguan yang sama lah. Ya ceritanya sama lah seperti itu, Dengan sosok yang sama. dengan sosok yang sama. Tapi kalau omnya itu yang cewek, yang cewek. Nah, akhirnya saya rukyah, di rukyah karena mohon maaf mbahnya juga itu neneknya udah sepuh dan pendengarannya udah kurang mas. Akhirnya ya nggak ada efek apa-apa. Setelah nggak dirukyah, tetap nggak ada efek. Terus sama apa, akhirnya suruh rumahnya aja dibersihin. Akhirnya dibersihin lah rumahnya. Setelah dibersihin rumahnya, selang berapa lama, mungkin kalau ini saya berarti ngerukyah ada 2 kali proses mas. Nah setelah itu kan udah nggak ada kontak lagi, baru berarti 3 bulanan terakhir lah itu ada kontak. Neneknya akhirnya seda meninggal, seperti itu mas. Jadi itu mungkin cerita terakhir saya rukyah itu mas. Itu nggak ada tujuannya juga mereka juga gitu. Nah kalau itu saya nggak tahu mas. Ya, kalau makhluk-makhluk kayak gitu biasanya kan karena iseng aja mereka suka ngangguin seperti itu. Mungkin selain yang masalah serius rukyah, ya ada beberapa cerita juga tentang saya pernah ngalamin itu nemuin orang kayak kesurupan palsu gitu mas. Kesurupan palsu, terus ada juga yang kayak tadi itu yang nenek-nenek tuh ketipu praktisi dan lain-lain. Berarti perjalanan rukyah Mas Rahman ini dari 2020 akhiri 23. Saya ingin bertanya soal rukyah ini. Jadi gimana sih proses rukyahannya itu? Metode, entah itu metodenya atau ya bagaimana pelaksanaannya seperti itu. Saya dijelaskan. Ya, jadi kalau masalah metode rukyah itu jelas banyak sekali mas, dan itu beda-beda. Tapi kalau di majelis zikir yang saya ikuti, jadi metodenya itu pertama jelas kita duduk bersama dulu, kita melangsungkan zikir. Jadi kita zikiran dulu, setelah zikiran baru prosesi rukyah. Nah rukyahnya ini pun sebenarnya lanjutan dari zikir. Jadi kita yang misalkan rukyah nggak mungkin sendirian mas, tetap ada yang mendampingi karena nanti ada yang zikir di samping atau belakangnya, lah 1 orang yang memproses rukyah. Jadi yang misal 1 orang memproses rukyah itu ada cara-caranya mas. Misal ada beberapa titik yang memang menjadi kunci di organ tubuh, khususnya di punggung, itu yang dipegang. Kalau misal itu berarti titiknya dulu kita buka, terus teman-teman kita yang ikut mendampingi itu melanjutkan zikir, dan si pasien pun ini dalam kondisi tetap berzikir. Terus yang merukyah
proses itu pertama dibuka dulu titiknya, terus habis itu kita pegang punggungnya, kita bacakan doa-doa yang sudah diajarkan. Jadi beberapa titik yang paling aku itu punggung. Ya memang titiknya yang diajarkan seperti itu dari punggung. Dan itu harus bersentuhan atau enggak harus bersentuhan? Maksudnya menyentuh punggungnya atau enggak? Kalau misal masalah itu sebenarnya nggak harus bersentuhan juga mas. Cuman kadang itu ada orang yang mindsetnya kalau nggak dipegang itu nggak ngefeel mas. Nggak ada rasa. Iya. Tapi ini kan khususnya saya cerita ini untuk pasien yang laki-laki. Ya. Kalau yang perempuan beda cerita dong. Yang perempuan nggak ada kontak fisik. Yang perempuan jelas nggak pakai kontak fisik. Jadi bisa sentuhan itu ngambang. Dan itu pun kalau misal ini perempuan ini belum bersuami harus didampingi oleh orang tua. Nggak boleh dia sendirian. Terus kalau udah bersuami, pertama pun harus izin suami, yang kedua suami harus mendampingi. Karena nanti dari beberapa kasus yang pernah terjadi, kalau misalnya si cewek memberontak, otomatis yang memegang harus pihak keluarga atau suami kalau sudah bersuami, seperti itu mas. Nah ini majelis zikirnya ini atau tim-tim rukyahnya tersebar di daerah lain juga kan? Atau kalau tersebar alhamdulillah sih merata mas. Nggak cuma di Jawa, di Kalimantan ada, di Sumatera ada. Jadi memang hampir se-Indonesia. Iya. Pusatnya di? Kayaknya kalau tempat saya belum izin mas untuk menyebutkan, jadi saya nggak bisa menyebutkan. Cuman yang jelas pusatnya itu di Berlingmas Cakep saja. Di situ. Ya, terima kasih sudah bercerita. Mungkin Mas Roman punya pesan buat teman-teman rumah soal rukyah-rukyah ini. Entah itu membedakan antara ini rukyah betulan atau ada praktisi bohongan dan lain-lain. Ya, kalau masalah itu sebenarnya menurut saya sih kejadian-kejadian lucu lah mas. Jadi dari berapa kali saya perjalanan ke rukyah sempat bertemu dengan orang yang kesurupan palsu. Alasannya singkat mas, kadang karena kebanyakan ini si wanita ya, mohon maaf tanpa mengeneralisir gender. Iya. Jadi wanita karena kurang perhatian dari suami, akhirnya dia pura-pura kesurupan itu. Tapi ini berlangsung lama dan aktingnya bagus loh mas, aktingnya bagus itu. Nyatanya banyak orang yang percaya. Cuman kalau untuk verifikasi betul atau tidaknya, biasanya kita menghubungi apa? Karena kalau yang aktingnya bagus itu biasanya susah untuk lihat secara kasat mata. Kecuali dia memakan misal kayak bling gitu loh, itu loh baru bisa kelihatan itu. Itu kalau yang masalah rukyah kesurupan palsu. Ini banyak mas kejadian yang seperti itu. Lah kalau yang praktisi, lah ini mungkin yang harus seharusnya saya tekankan mas, karena banyak yang jadi korban. Jadi selama saya perjalanan berarti hampir 3 tahun itu, saya banyak ketemu dengan korban-korban praktisi ya nggak cuma rukyah, tapi judulnya pengobatan spiritual yang palsu. Yang paling parah sempat di Banjarnegara. Jadi ini korban dari tenarnya orang di YouTube mas. Oh, kemarin sempat terangkat itu namanya. Ya nggak perlu kita sebut lah, ditebak-tebak aja lah. Jadi karena orang ini sempat tenar di YouTube, akhirnya banyak yang tertarik kan mengundang. Nah, salah satunya ini orang yang sempat di rukyah, orang Banjarnegara itu. Dia memanggil tim dari sana. Nah, baru memanggil akhirnya langsung ditembak mahar mas. Tembak mahar atau harga. Lah mohon maaf, kondisi orang tersebut saja pertama dia otomatis meminta bantuan karena perlu pertolongan. Yang kedua, nggak semua orang itu ekonominya baik mas, bahkan banyak yang kurang. Nah kalau ditipu seperti itu kan kasihan. Nah terutama korban yang ini itu cerita uangnya saya itu nyampe ngutang ke tetangga loh mas, Demi membayar perobatan. demi membayar perobatan itu. Itu sekali bayar sekali perobatan. Sekali bayar sekali perobatan, dan itu nggak ada hasilnya. Nyampe akhirnya dikenalin orang yang diundang abah waktu itu. Nah kalau dari kita selama perjalanan, alhamdulillah kayak saya pribadi belum pernah menerima mahar. Karena itu emang dipesankan untuk seperti itu. Jadi ya paling kita yang nerima cuman kopi,
rokok kayak gitu mas. Yang penting nggak meminta. Iya nggak meminta ya. Jadi sempet sih kalau misal masalah mahar, jujur ya sempet lah, dari 3 tahun perjalanan sempet 1 kali menerima, itu pun karena kondisi orangnya orang yang mampu seperti itu mas. Ya paling itu sih mas, makanya menurut saya pesan saya hati-hati lah kalau misal masalah mau mencari pengobatan seperti itu. Pertama pastikan dulu sakitnya apa. Kalau secara medis itu bisa dideteksi, ya berobat secara medis saja, baru ke non medis. Kalau dari medisnya itu nggak ketemu, jangan langsung ke non medis, karena banyak kasus penipuan seperti ini. Banyak mas, perjalanan saya selama 3 tahun itu ketemu yang kayak gitu. Cuman yang saya rasa paling parah itu yang masalah tadi itu, yang korban orang dari YouTube itu, karena itu angkanya besar 15 juta mas, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Rohman sudah berkenan membagikan cerita pengalaman horornya di podcast kami. Semoga di lain kesempatan diberi waktu untuk cerita. Insya Allah siap mas. Ya, buat teman-teman di rumah yang punya cerita horor atau pengalaman misteri dan berkenan untuk membagikannya, bisa langsung kirim ke email kami atau ke Instagram kami, nanti kami taruh di deskripsi. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton. Sampai jumpa kembali di lain video. See you next time. Keep shining behind you.